Mouse yang diidam-idamkan sama semua gamer FPS di dunia, termasuk gua. Dan ketika lu udah punya brand lokal sekalipun di genggaman lu, tetap saat lu tidur malam, lu mimpiin logo satu ini dipelukan, ya kan? Gue tahu karena itu yang gue rasain dulu sebelum pegang Superlight ini. Tapi hari ini gue gak menyangka kalau brand Korea ini mampu mencuri perhatian gue dengan cuma pasangin kaca di bawah mouse. It's a game changer. Siapa yang nggak tahu Logitech Superlight? Walaupun harganya 2 juta, mau seharga monitor. Tapi karena saking terkenalnya udah terjual ribuan piece di Tokopedia doang. Superlight itu top of mind ketika gamer mau beli gaming mouse. Kayak kita selalu ngomong pas mau beli air mineral bilangnya, Aqua Bang 1. Padahal kita belinya Fit, Ades, Le Mineral, dan lain-lain. Tapi gue gak menyangka bisa jatuh cinta sama brand yang baru aja lahir di 2020, Pulsar X2 dan X2 Mini. Pulsar ini bisa gue sandangin di sebelah Superlight setelah gue ngebandingin apa yang ngebuat Superlight jadi top of mind dan apa yang Pulsar lakuin untuk menjawab itu. Tren mouse gaming dari dulu selalu gunain mouse bolong-bolong untuk bikin mouse ringan. Logitech bikin Superlight ini tidak perlu bolong-bolong, tapi bisa sangat ringan dari mouse kebanyakan di market, hanya 63 gram. Dan Pulsar ikutin jalan itu dengan X2 ini dan push lebih jauh, mouse-nya cuma 52 gram. Gue nggak tahu gimana cara Pulsar mampu lakuin itu. Mungkin dia udah nemuin bahan yang dipakai Logitech dan buang bagian bawahnya untuk kurangin beratnya. Yang udah pernah pakai software gaming Logitech nggak akan pernah bisa deny kalau itu the best on market. Gue udah pernah cobain Razer, SteelSeries, Corsair, dan lain-lain. Tapi tetap software Logitech yang paling clean, user friendly, dan UI-nya tidak intimidasi buat orang awam mau ngotak-ngatik. Dan yang paling mahal dari software brand gede itu semua, termasuk Logitech, adalah integrasi software untuk semua produknya yang mereka punya. Cukup dengan software yang sama bisa ngatur semua produk dari brand itu sendiri. Itu yang jadi pembeda paling jelas brand-brand gede internasional dibanding brand lokal yang murah-murah. Brand lokal murah, satu software, satu produk, dan kebanyakan itu cuma reskin dari pabrikan China aja. Logitech, satu software di R&D sendiri dan untuk semua produknya. Dan itulah yang coba mau dilakukan sama Pulsar. Dia tahu kalau dia mau disandangkan sama brand-brand kelas atas, dia harus mengintegrasikan satu software ke semua produknya. Yang dia lakukan di mouse-nya sekarang ini. Satu software untuk semua mouse wireless-nya Pulsar. Ya, walaupun UI-nya belum super keren gimana-gimana ya, tapi ini langkah yang sangat gue apresiasi. Karena terakhir gue pegang Pulsar di Juni kemarin, konsepnya masih software eceran kayak brand lokal. Kalau kalian main game FPS dan nonton video ini karena thumbnailnya ada gambar mouse gaming, udah bisa dipastikan lu tahu siapa Shroud yang punya sebutan God-like aim. What? Logitech punya deal khusus sama Shroud untuk bikin gaming gear Shroud Edition. Dan belum lama ini juga Logitech bangkitin G303, seri lamanya Logitech, jadiin itu Shroud Edition dan ngebuat mouse itu jadi wireless. Dealnya udah pasti jutaan dolar. Ditambah Logitech juga sponsor e-sport team banyak banget. Dan diantaranya perform luar biasa di dunia FPS game yang sering muncul mereka itu di final kejuaraan. Navi, G2, TSM, Astralis, dan lain-lain. Lu bisa lihat sendiri berapa banyaknya tim yang disponsor. Di mata orang awam pasti ngelihatnya itu cuma marketing biasa aja tanpa Logitech buang duit marketing mereka. Tapi di mata orang yang mau beli gaming mouse itu ngebuat kita mudah banget condong pilih Logitech dan langsung jadiin Logitech top of mind di kepala kita semua. Karena terbukti mouse-nya perform sangat baik yang bisa ngebawa tim-tim tersebut masuk kejuaraan. Ngebuat saat kita mau beli mouse gaming di zaman sekarang kita nggak lihat spek dulu di awal. Kita kan lebih peduli siapa yang menang pakai mouse itu. Contoh kita lihat EA aja. Dia pakai Superlight pecahin 4 kepala dengan cuma headhunt. Of yellow, what a headshot! Oh my goodness! Lu lihat itu sebentar langsung nafsu beli Superlight nggak? Itulah cara brand internasional kayak Logitech memisahkan dirinya menjadi kelas tersendiri dibanding pesaingnya di pasaran. Dan semuanya butuh revenue yang nggak main-main. Tapi gue suka banget cara Pulsar menjawab masalah ini. Dia tahu dia nggak punya revenue yang gila kayak Logitech dan baru lahir 2 tahun. Tapi menurut About-nya pendirinya udah bergerak di bidang gaming gear lebih dari 10 tahun. Berarti ada passion di sana. Dan Pulsar membangun brandnya dari level komunitas dengan dengerin feedback dari orang yang percaya sama filosofinya. Tahu kalau dia punya masalah tentang QC dan infoin komunitasnya, dia mau bikin pabrik untuk benerin masalah itu. Kasih tahu tentang email support yang bermasalah, dengerin masalah komunitas dan R&D lebih jauh lagi, dan mengakui ada masalah klik di X2 batch yang pertama. Yang masuk ke Indonesia ini batch yang kedua by the way. Dia tahu revenue-nya nggak cukup untuk marketing gila-gilaan kayak Logitech dan memilih jalan yang sulit dari bawah pelan-pelan naik ke atas dan terus memperbaiki value dari produknya sendiri dari semua feedback komunitasnya. It's smart move, dan itulah hal-hal yang Logitech lakukan untuk jadi top of mind kita dan apa yang dilakukan Pulsar untuk ngejawab itu semua. Dan satu hal yang gue demen dari Pulsar ini, dia berusaha beda dengan keluarin Super Glide Mousefit yang bahannya kayak tempered glass gitu, dan langsung gue inget sedikit lebih beda, lebih baik.
daripada sedikit lebih baik. Di awal tentu gue skeptik kalau mouse fit kaca ini cuma gimmick doang. Tapi saat gue denger pro player mengganti mouse fit PTFE mereka sekitar 3-6 bulan sekali buat konsistensi, plus cobain sendiri Super Glide, wow! Gliding mouse-nya super duper mulus, hampir nggak ada gesekan apapun dari mousepad ke mouse-nya. Clearing angle jadi lebih effortless karena tanpa gesekan, gerakan mouse jadi lebih konsisten karena hampir nggak ada faktor mousepad. Bunny hopping juga lebih enak karena scroll wheel lebih pendek dari Superlight dan lebih pakem scroll wheel-nya. Dan ketika main lebih lama, gue ngerasa jauh lebih enteng di bagian lengan sini dan juga di pergelangan tangan karena nggak ada gesekan mousepad yang biasanya ngabisin tenaga gue dalam jangka waktu yang lama. Dan karena ini kaca juga, durability-nya tuh sangat lama ke kikisnya. Walaupun lu gesek setiap hari, ya jauh kualitasnya dibandingin karet-karet yang ada di mouse gaming biasanya. Super Glide is a game changer. Tapi ada sedikit step back yang lo mesti terima. Di case gue sendiri, pembiasan di awal itu butuh waktu sekitar seminggu supaya bisa stabilin aim lagi. Kedua, Super Glide ini kalau dipakai kerja rada kurang enak karena kursornya kayak getar-getar kecil gitu. Saking nggak ada intervensinya dari mousepadnya. Tapi Pulsar ada kirimin gue mousepad khusus yang para kontrol agak ngereduce kecepatannya sekitar 5-10%. Cukup ngebantu buat kerja. Dan di gaming juga lebih mudah di stop saat aim pakai mousepad ini. Ya, ini pinternya Pulsar juga untuk orang yang ngincer perfection dengan satu mouse kayak gue. Gue mesti keluarin hampir 400.000 untuk perfectin pengalaman mouse ini. Tapi ya salut juga sih dengan detail yang dipikirin sampai sebegitunya. Dan hal yang ketiga, karena mouse fit ini kaca, pastiin lu jangan sampai jatuh mouse-nya ke lantai. Kacanya sudah pasti pecah dan pas retak mouse-nya nggak akan bisa lu pakai kecuali lu buang Super Glide-nya dan mesti rogo kocek lagi 299. Dan catatan terakhir, karena ini kaca juga, lu nggak boleh pakai mouse ini di hard surface atau hard mousepad ya. Kayak yang gue lihat ada jual Razer ya, yang bahannya kaku gitu. Harus ke mousepad yang bahannya kain, loyo kayak gini. Sisanya pengalaman gue sangat memuaskan sama Pulsar ini, terutama yang X2 Mini. Karena selama ini gue pakai Superlight, tangan gue agak sedikit keganggu sama punuknya itu, yang mentok nih di bagian telapak tangan gue. Jadi sering gue micro adjustment saat main. Sedangkan X2 Mini ini jauh lebih ceper dan lebih pendek secara mouse-nya dari Superlight. Jauh lebih nyaman untuk fingertip grip. Dan dengan punya tangan yang kecil kayak gue jadi punya feeling mampu mendominasi mouse ini, sehingga ngefek juga ke mindset gue untuk mendominasi mouse. Ya memang untuk pilih mouse gaming sekarang bukan tergantung speknya lagi, tapi lebih ke arah shape mouse-nya ke tangan kita sendiri. Buat kalian yang mau nyobain langsung ya, bisa sentuh-sentuh, pegang di tangan kalian mouse Pulsar ini, bisa ke dealer-dealer Pulsar di alamat ini. Harga mouse-nya sendiri 1,5 juta, kalian bisa pilih antara X2 atau X2 Mini. Harga ini di luar mouse fit Super Glide yang mesti lu beli terpisah tadi 300.000. Dan ini perbedaan ukuran keduanya dibanding Superlight. Dan kalau lu mau lihat juga beda spek secara sensornya, di Pulsar udah pakai sensor paling baru sekarang 3395 yang harusnya punya kualitas maksimal di tahun-tahun ini. Gue sih suka banget ya sama mouse-nya. Ini akan jadi senjata perang luar biasa untuk Valorant. Dan kalau lu mau support gue, bisa belanja pakai link di deskripsi bawah. Gue Alun dan Titi. Sampai jumpa dan tetap